para pembicara webinar Haki. Selamat pagi, selamat salam sehat selalu. Pagi ini kita kembali akan mengikuti webinar tentang jembatan yang akan disampaikan sesuai dengan brosur yang sudah Bapak Ibu terima. Dan untuk mempersingkat waktu, webinar hari ini akan dipimpin oleh moderator Bapak Derajat Bento. Waktu kami persilakan Pak Derajat. Kok nggak gitu lancar nih, kenapa nih Pak Andreas? Oke, selamat pagi Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang mengikuti webinar Haki hari ini. Kita ada beberapa kesempatan untuk dibagi pengalaman-pengalaman oleh para ahli yang terkait, ya. Dalam hal ini Pak Iwan Zarkasi yang dulu adalah direktur dari jembatan PUPR yang tentunya mengawasi dengan ketat pada saat proyek ini mulai berapa tahun yang lalu ya Pak Iwan ya, barangkali sudah lama banget. Ini udah saya 1 pelita Pak. Saya ingat dulu waktu pertama kali kita meeting itu kan masih bicara masalah bor filenya ya Pak ya. Iya. Bor file apa tiang panjang besi? Fasilitas pertama tiang itu besi, Pak. Tiang panjangnya. Tiang panjang besi, betul. Ya. Betul. Jadi memang sudah lama banget itu. Oke, jadi Pak, kalau dulu diskusi pertama antara saya dengan Pak Iwan adalah tentang tiang panjang besi, maka sekarang ini Pak Iwan akan menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan klosur dari jembatan betonnya ya Pak ya. Maka mari kita simak ya, karena setiap proyek itu unik ya, dengan kondisi bahwa jembatan ini merupakan jembatan sejenis yang paling panjang nih betonnya di Indonesia ya Pak ya. Iya betul. Jadi saya rasa ini merupakan hal yang sangat menarik. Klosurnya bagaimana, kondisinya, dan masalah-masalah apa saja yang harus dihadapi. Maka dengan demikian Ibu dan Bapak sekalian, kami persilakan mari kita simak bersama penjelasan yang diberikan oleh Pak Iwan. Pak Iwan, kami persilakan Pak, monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Derajat dan Pak Andreas, serta salam hormat saya kepada Pak Wir Prianto Dewabroto yang menjadi koleha di Komisi K2 Kementerian PU dan Pak Derajat di KKJTJ. Sebetulnya ini kolaborasi yang direncanakan dan saya ingin mengantarkan Pak Armen dan Pak Dono ini yang sebagai generasi muda untuk bisa terlibat di jembatan, terus kemudian bisa mendiseminasikan pengetahuan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, saya ini sebagai pengantar saja. Kalau kita ikuti perkembangan jembatan, terutama Cable Stayed Bridge, itu pertama dibangun di Jerman tahun 55 dengan tokohnya Kissinger. Itu Jerman memerlukan waktu 10 tahun untuk merekonstruksi akibat kalah Perang Dunia, kerusakan infrastrukturnya tahun 45, sehingga tahun 50 dia sudah membangun besar-besaran. Salah satunya ini ada invention untuk jembatan Cable Stay Bridge atau Cable Stay ya. Yang membedakan dengan penemuan-penemuan sebelumnya, yang mana Cable Stay ini merupakan suatu inovasi dengan cara memberikan suatu tension kabel yang mendekati 45% garansi ultimate tensile stress-nya, supaya dia bisa memberikan tekanan ke girder dan sekaligus liftingnya menjadi lebih kaku. Karena bagaimanapun juga konstruksi cable stay ini sangat unik. Yang pertama itu adalah kabelnya itu sendiri merupakan suatu material yang memiliki non-linearity, elastisitasnya tergantung kepada sudut dan tensionnya. Di samping itu juga ada masalah non-linear, yaitu geometri terhadap towernya atau pier-nya.
Napirnya ini memiliki apa yang disebut dengan nonlinear atau biasa disebutkan dengan P delta effect. Akibat gaya horizontal pada kabel yang diteruskan ke tower dan sebagainya, sehingga dia mengalami deformasi. Nah, deformasinya cukup besar yang harus diperhitungkan. Nah, ini adalah contoh P delta effect yang sangat nyata. Dengan demikian, maka penemuan-penemuan berikutnya tentang acara komputasi, maka perkembangan jembatan cable stayed ini sangat luar biasa. Beberapa keunggulan, salah satunya itu adalah di samping bentuknya yang estetik menarik, dengan metode konstruksi yang terbantukan dengan adanya stay cable itu, dia bisa membentang lebih panjang. Kalau zaman dulu bentang range-nya ekonomisnya itu kisaran 400, sekarang sudah bisa membentang sampai 1000 lebih. Bahkan jembatan Tatara dan diikuti dengan Praski Bridge di Ukraina itu bisa mengalahkan superiority dari suspension bridge. Kalau generasi awal bentang jembatan panjang itu harus suspension, tapi sekarang sepertinya mengarah kepada cable stayed. Dan teknologi yang terbaru itu ada jembatan hybrid yang membentang di Turki, itu merupakan kombinasi antara suspension dan stay cable. Ini barusan beberapa tahun operasional. Ini yang menarik di Turki itu adalah kombinasi antara jembatan lalu lintas kendaraan dan kereta api. Ini yang fantastis sekali. Karena kalau kereta api itu soal fleksibilitas dan runnability-nya terjaga betul, sehingga dia harus memiliki kekakuan yang cukup. Nah, ini yang di Turki. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, saya kira nanti makin banyak juga jembatan cable stayed. Barangkali yang sedang ini adalah jembatan Pulau Balang ini. Pulau Balang ini kebetulan menjadi ikon IKN, Ibu Kota Nasional. Nah, ini juga menjadikan cepat untuk selesai. Mudah-mudahan aksesnya ini juga bisa cepat selesai. Beberapa hari yang lalu, meskipun topiknya berita sedikit, jembatan Pulau Balang ini menjadi headline besar di harian Kompas. Nah, ini saya kira nanti tentang jembatan ini dan sebagainya bisa ditampilkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Armen dan Pak Dono yang bisa men-sharingkan ilmu ini, mulai dari yang sifatnya awal, mungkin proses desainnya sedikit, kemudian sampai pelaksanaan, sampai kepada uji beban. Kebetulan uji beban ini sudah selesai barusan, sehingga ini sedikit banyak memberikan inspirasi kepada teman-teman bisa menikmati sajian yang diberikan oleh Pak Armen dan Pak Dono. Dan beberapa problem saya kira detail-detailnya sangat banyak, dan waktu yang diberikan ini saya kira cukup bisa di-highlight tentang kesulitan dan sebagainya, mulai dari fondasi tadi di awal Pak Derajat, ternyata tanahnya kan masif gitu ya, sehingga pada waktu fasilitas sementara untuk menempatkan alat-alat bor dan sebagainya perlu fasilitas itu, ternyata ada terjadi buckling, dan ini yang memakan waktu lama. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Pak Armen dan Pak Dono ini mudah-mudahan bisa berkontribusi terus untuk pekerjaan jembatan yang saya kira memerlukan kesabaran dan sekaligus bisa membangun jembatan-jembatan panjang berikutnya. Yang jelas, dalam waktu pendek ini Pak, barangkali teman-teman peserta ini bisa mengikuti. Ada 2 jembatan bentang panjang yang sekarang sedang direncanakan. Yang satu adalah di Balikpapan sendiri, yang merupakan inisiasi dari operator tol.
Kemudian yang kedua adalah Batam Bintan. Nah, ini jembatan-jembatan besar tersebut yaitu Teluk Balikpapan dan Batam Bintan ini sangat didedikasikan kepada clearance yang diminta oleh otoritas pelabuhan. Ini bentangnya mungkin nanti termasuk bentang panjang. Tapi untuk sementara ini kita nikmati saja jembatan Pulau Balang yang akan disajikan oleh Pak Armen dan Pak Dono Nugroho. Saya kira demikian Pak. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang sifatnya teknis maupun yang lain, saya kira saya bisa membantu menjawab. Saya kira demikian Pak Derajat. Kami silakan Pak Armen langsung atau dipandu. Baik, Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Sesuai dengan acaranya, maka kami persilakan Pak Armen untuk bisa mulai dengan presentasinya, dan mari kita simak bersama untuk bisa mempelajari apa yang di-share oleh Pak Armen. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum, terima kasih Pak Derajat. Salam sehat Pak Iwan, Pak Wir, Pak Andreas. Izin Pak, kami akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan di Jembatan Pulau Balang, lalu temuan-temuan apa saja yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua ke depan, Pak. Mungkin secara ilmu Pak Iwan lebih katam, tapi memberikan kesempatan bagi kami yang muda. Terima kasih, Pak. Izin, apakah share screen sudah bisa disaksikan bersama, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Pak. Pada kesempatan ini nanti kami akan secara paralel, Pak, berbagian mengalir saja. Saya Pak Iwan, Pak Dono, mempresentasikan optimasi konstruksi main deck dan closure di Jembatan Pulau Balang, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, ini ada tipe-tipe jembatan, Pak. Yang paling umum ada truss, tapi kita akan konsentrasi di jembatan kabel stay bridge. Tiap jembatan punya prinsip flow force yang berbeda-beda. Secara bentang optimum memang tadi disampaikan Pak Iwan, jembatan kabel stay sudah mencapai main span sampai dengan 1 km. Tapi kalau secara teoritis saat ini ekonomikal antara 200 sampai 500 meter. Di luar itu ada alternatif, kita bisa menggunakan suspension sampai dengan ribuan meter. Udah, Lus. Hah? Lalu kita coba melihat daftar jembatan kabel stay dengan bentang terpanjang di Indonesia. Yang warna biru muda ini adalah main span-nya, Pak. Saat ini rekor memang masih dipegang oleh jembatan Suramadu dengan gilder baja dibangun pada tahun 2003 sampai dengan 2009. Sekitar hampir 30 tahun yang lalu kita sudah punya remarkable achievement di Batam, yaitu jembatan Visabilillah dengan main span 350 meter, itu gilder beton. Lalu juga mungkin yang noticeable, kita punya Pasupati di Bandung, pilar tunggal 106 meter, gilder beton. Ada juga Soekarno, ini dikerjakan oleh Pak Dono juga, gilder beton dengan bentang, dengan pylon tunggal, bentang kembar 120 meter, dibangun tahun 2003 sampai dengan 2015. 3-4 tahun lalu kita menyelesaikan jembatan Merah Putih Ambon, gilder baja dengan main span 150 meter. Dan tahun lalu kebetulan saya juga lalu juga menyelesaikan main closure jembatan Pulau Balang dengan bentang 402 meter. Ini menjadi menarik bahwa memang secara panjang Suramadu adalah yang terpanjang saat ini, tapi secara material beton jembatan Pulau Balang adalah jembatan yang terpanjang di Indonesia saat ini. Lalu jika kita komparasi dengan teknologi di luar negeri, saat ini yang terpanjang adalah Atlantic Bridge dengan main span 530 meter. Ini adalah list jembatan sistem kabel beton terpanjang di dunia. Mungkin nanti listnya bisa dikoreksi, tapi ini yang berhasil kami kumpulkan. Kami memang memakai istilah sistem kabel, karena ini adalah beberapa ada jembatan kabel stay, ada juga jembatan suspension. Secara panjang ternyata Pulau Balang itu nomor 3 di dunia yang berhasil kami dapatkan listnya, tapi secara main span memang jembatan Pulau Balang nomor 6 di dunia. Memang untuk bentang di atas 400, mungkin pemakaian gilder baja lebih
prevailable ya. Lalu kita mencoba fokus di jembatan Pulau Balang. Ini adalah pembangunan jembatan Pulau Balang. Kontraknya 1,39 triliun. Kontraktor pelaksananya PT Hutama Karya, Adikarya Bangun Cipta sebagai KSO. Konsultan perencananya PT Diantama Rekanusa. Konsultan supervisinya Adia, Yotia, dan Hanata KSO. Lokasi proyek ini, Pak, kita berada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini adalah Balikpapan. Pulau Balang itu adalah sebuah pulau yang agak masuk ke muara Teluk Balikpapan ini, Pak. Pulau ini memang terisolir dari mana-mana. Bahkan pada awal-awal proyek belum ada akses jalan. Jadi memang menjadi tantangan di mana kami harus menyediakan electricity, power, air bersih, dan lain-lain untuk pekerja sebanyak 400 sampai 500 orang. Saat ini mayoritas menggunakan dermaga khusus, Pak, yang memang kami bangun di sini dengan izin dari Kementerian Perhubungan. Yang hijau ini adalah tol menuju Samarinda, Pak. Sementara yang di arsir hijau ini adalah rencana IKN, Pak. Memang kami masih menunggu RUU untuk IKN tersebut. Rencananya mungkin akhir tahun kita bisa groundbreaking di sana. Jadi memang secara transportasi jaringan jalan, jembatan Pulau Balikpapan menjadi sangat strategis, Pak, karena akan mengurangi waktu tempuh logistik maupun barang dari Balikpapan menuju ke IKN. Ini adalah skup kerja dari jembatan Pulau Balang. Sebelah kiri ini ada jembatan Pelengkung Menerus. Ini bukan skup kerja kami, dibangun oleh PBD di tahun 2015. Skup kerja kami dimulai dari jalan akses sepanjang 1,8 kilo. Lalu juga ada oprit, timbunan biasa diperkuat dengan geotextile 160 meter. Ada jembatan pendekat 4 gilder 40 meter. Gilder peletakan sederhana biasa saja. Lalu di sini ada main span kita, main bridge kita. Itu adalah jembatan kabel stay dengan konfigurasi bentang, back stay 70,5 meter, side span 130,5 meter, dan main span 402 meter, simetris kiri dan kanan. Borpel sendiri menggunakan borpel diameter 2 meter. Tadi yang didiskusikan oleh Pak Derajat maupun Pak Iwan, tiang pancang baja merupakan casing dari borpel tersebut, Pak. Memang ketika kami menyusun materi ini, kami mencoba memilah-milah dan kami memprioritaskan di deck. Kami sudah coba sebenarnya presentasi juga di PU. Overall apa yang kami lakukan di jembatan Pulau Balang, dan ternyata 4 jam masih kurang, Pak. Jadi di slide ini kami akan mencoba fokus di pekerjaan deck, dimulai dari sekilas desainnya, lalu construction, lalu ada temporary works, dan kebetulan nanti di terakhir kita akan memverifikasi kualitas pekerjaan berdasarkan uji layak fungsi. Ini desain deck jembatan Pulau Balang, Pak. Kita menggunakan low relaxation strand. Strandnya sendiri ada 7 wire dengan galvanized coated, dilindungi oleh pipa HDPE. Jadi double protection. Strandnya sendiri dilindungi oleh HDPE, sementara si stay kabelnya sendiri dilindungi oleh pipa HDPE luar. Ini adalah konfigurasi tipikal untuk kabel 55 strand maupun 28 strand. Kita punya segmen tipikal seperti ini, Pak. Ada cross beam, ada lantai, ada S-beam, lalu juga ada pekerjaan yang berbeda, deck yang berbeda untuk pertable. Mungkin pertable ini bisa arguable, salah satu part yang terpenting di jembatan stay cable selain main closure maupun set closure di sini. Untuk pertable kita memakai deck yang lebih kaku, cross beam kita di segmen tipikal 1,6 meter, decknya 2,6 meter, sementara untuk pertable tinggi decknya sendiri mencapai 4,2 meter dengan cross beam yang lebih kaku lagi, Pak. Ini isometriknya, Pak. Tadi sudah dijelaskan, lebar jembatan kita sekitar 22,4 meter, S-beam-nya sendiri lebarnya 2,5 meter dan tinggi tipikal 2,6 meter. Segmen kita per 9 meter, Pak. Jadi gaya lalu lintas maupun SIDL diterima oleh lantai, didistribusikan ke cross beam menumpuk pada S-beam, lalu S-beam ditopang oleh stay cable, dan berikutnya gaya dilarikan ke pylon.
Dikarenakan bentang cross beam kita nyaris sebesar 17,5 meter, maka cross beam kita menggunakan pre-stress. S-beam kita juga selain ditopang oleh strike cable, kita menggunakan pre-stress juga, Pak. Lalu secara pekerjaan, untuk tiap tipikal segmen 9 meter ada 183 meter kubik beton FC45 MPa, tulangan 31 ton dengan mutu U39 baja pertegang. Tadi juga memakai material yang sama dengan cable stay, low relaxation strand dengan UTS 1860 MPa dengan total berat per segmen sekitar 5 ton. Jadi kalau kita bicara pekerjaan ini, kita kalah dengan berat jenis, per segmen beratnya sekitar 450 sampai 500 ton. Lalu juga kita bicara unbalanced limit, karena sistem konstruksi yang diterapkan di Pulau Balang, karena kita tidak memungkinkan memakai full shoring di laut yang dalam, kita memakai traveler segmen per segmen secara imbang seperti timbangan gitu, Pak. Tapi memang memungkinkan adanya unbalanced load. Unbalanced load ini baik dalam arah longitudinal maupun dalam arah transversal sisi kiri dan sisi kanan jembatan. Untuk segmen 1 sampai 9 kita dibatasi dengan unbalanced load 225 ton. Untuk segmen yang lebih panjang lagi, karena lengannya lebih panjang, maka unbalanced load-nya berkurang menjadi 150 ton. Lalu untuk unbalanced sisi kiri dan kanan dari jembatan, itu dibatasi sekitar 60 ton. Ini untuk menjaga agar form travel kita tidak rusak, sementara unbalanced ini lebih fokus ke kekakuan pylon maupun critical section di cross beam sini, Pak. Ini skema pengecoran kami untuk tiap S-beam. Kita mulai dari sisi bebas sih, saudara, kiri kanan. Tahap 1, lalu lari ke tahap 2, lalu ke tahap 3, tahap 4, lalu sisanya terakhir kali deck secara menerus tahap 5. Ini semua harus kami selesaikan, yang tadi 180 meter kubik ton sebelum beton setting. Jadi kira-kira kami harus selesaikan dalam waktu 6-8 jam. Kenapa kami memilih selang-seling gini, Pak? Selain juga karena unbalanced moment, karena tadi lokasi jembatan kita practically in the middle of nowhere. Untuk membangun batching plan yang sangat banyak sehingga bisa mengecor balance sisi kiri dan kanan akan sangat costly. Jadi memang di lapangan hanya memakai satu batching plan yang cukup dilayani oleh satu concrete pump, dan itu juga tidak ada jeda pengecoran sama sekali. Jadi memang alasannya karena optimalisasi biaya di lapangan. Ini adalah overall deck construction di Jembatan Pulau Balang. Konfigurasi bentangnya tadi sudah ada. Mungkin beberapa hal yang bisa diperhatikan adalah set closure kita. Ini menghubungkan tadi backstay dengan side span, itu sepanjang 3 meter. Lalu ada mid closure sepanjang 6 meter. Ini menarik. Ketika kami kerja di Jembatan Kendari, mid closure 3 meter. Nah, memang ada plus minusnya. Dengan mid closure 6 meter, kita akan mendapatkan crown di sini yang sangat smooth, Pak. Tapi dengan mid closure juga panjang 6 meter, maka perbedaan elevasi P2 dan P1 akan sangat signifikan. Pada kenyataannya kami ketika ngecor mid closure ada perbedaan sampai dengan 40 atau 50 cm yang harus kami atasi. Nah, memang sudah kami kalkulasi ketika CS. Lalu ada juga pier table 18 meter. Ini juga kemungkinan kalau memang dioptimasi ke depan, pier table ini bisa dipanjangkan sampai dengan 27 meter. Alasannya apa? Supaya di Pulau Balang ketika kita satu traveler ini 3 segmen, Pak, panjangnya 3 segmen 27 meter. Kalau kita mempunyai pier table 27 meter, maka from traveler bisa kita lift off sekaligus. Dan ini yang kami lakukan ketika di Kendari, pier table 18 meter kami rubah menjadi 27 meter. Mohon saya nanti dikoreksi di Pulau Balang, Pak Dono, rasanya from traveler di Pulau Balang dirakit dalam waktu 1,5 bulan, sementara di Kendari hanya memakan waktu 2 minggu. Tapi untuk deck, nanti kita amati bahwa Pulau Balang jauh lebih optimal daripada Jembatan Tol Kendari. Berikutnya menarik adalah set closure ini.
itu dibangun dengan full shoring karena memang memungkinkan sudah di darat. Nah, ini menjadi tricky. Kita bermain di cost maupun waktu. Kalau tadi dari P2 ke K2 bisa memakai From Traveler, karena di sini ada auxiliary pier. Kalau kita lihat ke belakang, di sini ada pier, Pak. Maka pilihannya antara traveler tersebut dibongkar, lalu dipasang lagi. Secara waktu akan sangat costly, secara uang mungkin lebih menarik bagi kontraktor, atau kita bisa membangun full shoring seperti ini. Jadi backstay dan side span bisa dikerjakan paralel dengan pekerjaan main deck. Pada jembatan Pulau Balang, kami memilih untuk menggunakan full shoring pada backstay. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Dono. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih Pak Iwan, Pak Derajat yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi hal-hal yang pernah kami lakukan di Pulau Balang. Dan melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Armen, mohon host untuk izin share screen. Sudah bisa nampak, Pak? Sudah, Pak. Baik, Pak. Melanjutkan tadi yang sudah disampaikan Pak Armen, terutama untuk pekerjaan jembatan beton, pekerjaan dengan sistem cantilever untuk pekerjaan-pekerjaan gas in situ memang pada umumnya menggunakan traveler sebagai alat bantu untuk pengecoran. Di mana pada umumnya traveler ini terbagi menjadi dua sistem, ada sistem traveler overhang dan underslung. Di mana overhang sendiri adalah traveler dengan rangka utama di atas deck atau di atas beam utama, dan traveler overhang ini lazim sekali digunakan pada box girder dan bentang-bentang pendek ataupun segmen antara 4 sampai dengan 6 meter. Akan tetapi khusus untuk Pulau Balang, karena segmen panjangnya 9 meter, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Armen, berat per segmen itu antara 450 sampai 500 ton, mohon maaf, itu sangat sulit rasanya apabila dilaksanakan dengan traveler overhang. Mana untuk traveler underslung sendiri ada beberapa bagian utama. Yang pertama adalah main truss, kemudian formwork-nya sendiri. Khusus untuk Pulau Balang ini kami menyediakan tendon platform karena tendon utama di Pulau Balang itu 18 meter, 2 kali dari panjang segmen, yang mana cara stressingnya adalah selang-seling. Ini memerlukan tambahan platform. Kemudian kelebihan dari traveler underslung, kami bisa menempatkan gantry di atas traveler sebagai alat bantu kerja untuk mempercepat atau mengoptimalkan metode pekerjaan yang sudah dipersiapkan. Ini secara detail akan kami sampaikan lagi untuk kelebihan mengapa kami menggunakan traveler underslung. Traveler underslung ini secara fleksibel dapat dimodifikasi untuk penempatan temporary anchor stay. Jadi kalau traveler overhang ini semua tumpuan akan tertumpu pada ujung cantilever, akan tetapi untuk traveler underslung, tumpuan ini bisa dimodifikasi menjadi 2
titik, yaitu pada beton ujung yang sudah dicor, dan di ujung traveler menggunakan temporary anchor. Nah, temporary anchor ini kami manfaatkan permanen kabel untuk tumpuan sementaranya. Nah, seperti halnya temporary anchor yang lain, sistem hidrolik ini memang sangat penting untuk synchronize. Jadi di sini kami juga mempersiapkan pompa hidrolik untuk synchronize dari angkur. Kemudian untuk stressing temporary anchor sendiri, kami menggunakan peralatan content jack, di mana content jack ini digunakan untuk menjamin isotension dari kumpulan strand kabel stay yang akan dipasang. Pelaksanaan yang lain, kami menggunakan winch pulling HDPE ini untuk erection HDPE di kabel stay. Kemudian di sini kami juga memanfaatkan uncoiler strand yang kami tempatkan di atas deck. Salah satunya ini untuk mengefisienkan kabel yang akan digunakan, sehingga kami tidak perlu memotong kabel terlebih dahulu yang mana resikonya akan menjadikan waste dari kabel itu terlalu besar. Jadi pada prinsipnya temporary anchor ini digunakan selama pengecoran beton, akan tetapi nanti setelah beton itu setting dan cukup umur, temporary anchor ini akan dilepas sehingga kabel stay transfer gayanya bisa dipindahkan dari temporary anchor ke permanent anchor. Untuk pekerjaan lainnya, pada stay cable ini kami memanfaatkan alat berupa push atau pulling mesin yang kami tempatkan di pilon. Alat ini digunakan untuk mendorong ataupun menarik strand dari kabel stay. Tapi penarikan ini tidak langsung oleh di strandnya, akan tetapi menggunakan center wire. Jadi center wire itu dihubungkan oleh semacam satelit ataupun pilot di kabel utama, kemudian center wire ini akan ditarik menggunakan alat push atau pulling mesin ini ke atas pilon. Memang kalau dilihat kenapa center wire ini harus dimasukkan ke pilon dan berputar ke atas kemudian ke bawah. Jadi bisa dibayangkan bahwa center wire ini harus kami pasang 2 kali panjang deck ditambah pilon untuk mengantisipasi pemuluran ataupun panjang tarikan dari kabel di deck. Dengan posisi panjang center wire maupun strand yang akan dipasang, apabila kami gulung ini di atas tidak menggunakan wire sepanjang 2 kali deck, maka akan jari-jari putarannya ini akan terlalu kecil dan menyebabkan kabel itu bisa tertekuk. Jadi ini kenapa harus dipersiapkan benar-benar matang untuk pola pergerakan dari setiap instalasi baik kabel maupun instalasi yang lainnya agar pelaksanaan di lapangan tidak bermasalah. Ini ada sedikit video mengenai pemasangan instalasi kabel pertama dan HDPE. Jadi sebelum dipasang, HDPE dibersihkan.
Baik, Bapak, Ibu sekalian, tadi baru saja kami sajikan untuk ilustrasi singkat bagaimana HDPI itu diinstal. Kemudian untuk proses pengecorannya sendiri, kami melaksanakan pengecoran dari sisi darat. Kami tidak menggunakan floating bridging plan, sehingga untuk perkiraan panjang lintasan terpanjang pipa concrete pump itu kami memperkirakan untuk desain beton baik flow maupun komposisinya mampu dipompa sepanjang 400 meter tanpa ada resiko penurunan mutu beton. Jadi bisa dilihat di sini lokasi batching plan kita di sebelah gedung yang berwarna hijau ini dibawa oleh TM ke arah mendekati abutmen. Dari abutmen ini dipompa menggunakan concrete pump sepanjang trestle naik ke pilon, kemudian dipompa baik ke sisi main span maupun set span. Untuk perkiraan concrete pump sendiri, kami memperkirakan untuk segmen 1 sampai 13 kita menggunakan satu jalur di mid span dan satu jalur ini di set span. Ini kurang lebih sekitaran 250 meter. Kemudian untuk proses selanjutnya, karena kekhawatiran kami terhadap penurunan mutu karena pemompaan yang sangat panjang, jadi di sini bukan mutu secara FC, akan tetapi kami lebih khawatir terjadi segregasi di beton karena pemompaan yang sangat panjang. Kami memutuskan mulai segmen ke-16 sampai dengan klosur tengah, pengecoran kami optimasi dengan menggunakan truk mixer melewati set span sampai dengan segmen 10 main span, baru dilanjutkan menggunakan concrete pump dari segmen 10 hingga mid span di bentang utama.
Hal ini sebelum kami lakukan optimasi, memang kami sudah melakukan perhitungan apakah dengan kondisi jembatan yang belum tersambung ini memiliki kemampuan secara struktural untuk menahan beban sementara berupa truk mixer dengan muatan kurang lebih sekitaran 6-7 kubik. Dan perhitungan ini tidak hanya dari kemampuan dek yang sudah terpasang kabel stay, akan tetapi juga kemampuan dari set span sendiri, baik itu di dek, di shoring maupun pondasi di shoringnya sendiri, karena beban lalu lintas dan beban mati yang terjadi cukup berat. Jadi ini memerlukan perhitungan yang cukup cermat, apalagi dengan kondisi beban temporer, terutama apabila terjadi hujan dan lokasi tanah dasar ini terjadi banjir, ini juga memerlukan perhitungan khusus untuk penurunan daya dukung tanahnya. Nah, ini kami menyajikan sedikit mengenai siklus pengecoran per segmen yang telah kami lakukan. Untuk segmen-segmen awal, kami melaksanakan sekuennya cukup lama, yang tercepat 18 hari, yang paling lama 26 hari. Akan tetapi siklus ini semakin membaik setelah 5 segmen, sehingga bisa mencapai rata-rata menjadi 12 hari di segmen 9. Akan tetapi di sini bisa dilihat segmen 10 dan 11 ini mengalami penurunan kinerja dari waktu pelaksanaan. Pada segmen 10 dan 11 ini memasuki bulan puasa pada saat pelaksanaan pekerjaan, sehingga kami sudah memperkirakan penurunan kinerja ini sebesar 50%. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang terjadi di lapangan, ternyata penurunan kinerja ini tidak sampai 50%, hanya 25%, sehingga kami cukup puas, cukup senang dengan hasil yang kami dapatkan. Kemudian untuk segmen selanjutnya, segmen 12 dan 13, setelah hari raya ini ada peningkatan kembali, akan tetapi memang untuk segmen 14 ini terjadi penurunan yang kelihatan penurunan yang cukup luar biasa, dikarenakan ini merupakan pekerjaan closure di set span. Jadi kami tidak menggunakan traveler lagi, akan tetapi kami sudah menggunakan shoring. Kemudian untuk segmen berikutnya, segmen 15, terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk pekerjaan main span, karena menggunakan satu traveler juga, dan di sini bisa dilihat rekor tercepat kami untuk satu siklus pekerjaannya adalah 9 hari. Secara rata-rata untuk mengerjakan Pulau Balang, siklus satu segmennya 14 hari, dan ini merupakan suatu siklus yang cukup baik secara rata-rata untuk jembatan kabel stay beton. Jadi ini sebagai ilustrasi kami untuk mengoptimasi pekerjaan agar beton itu mampu dipompa dengan panjang, pemompaan yang cukup panjang. Kami memastikan bahwa konsistensi dan flow dari beton itu cukup terjaga sehingga tidak menyebabkan macet di pompa ataupun segregasi di dalam pipa CP-nya. Di Pulau Balang sendiri kami membuat formula beton yang cukup bagus, sehingga kami cukup confident untuk beton bisa dilakukan penarikan ataupun stressing pada umur 48 jam.
Di sini bisa dilihat dari grafik. Aktual rata-rata hasil uji beton yang telah kami lakukan untuk umur 1,5 hari atau 36 jam itu sudah di 32 MPa. Di umur 2 hari ini juga mendapatkan hasil yang sama. Dengan hasil seperti ini kami cukup yakin bahwa beton yang kami laksanakan di Pulau Balang cukup mampu untuk dilaksanakan penarikan setelah 36 jam atau rata-ratanya di 48 jam. Nah, ini untuk membuktikan bahwa sekuen pelaksanaan kami di Pulau Balang itu memang dari setting begesting ke setting lagi itu 10 hari atau 9 hari sekuen pekerjaan. Bisa dilihat dari timelapse yang kami buat di lapangan. Ini untuk hari ketiga kami sudah mulai install rebar dan bagian sisi setspan kabel stay sudah mulai dipasang. Kemudian hari keempat kami sudah melakukan pemasangan besi beton. Di hari kelima kami masih melanjutkan pemasangan besi beton dan penginstalan HDPE di main span sudah dimulai. Hari keenam kami sudah menginstal kabel stay di main span 100%. Di hari ketujuh kami menyelesaikan pengecoran segmen. Di hari ke-8 selama 7 hari kami tetap melakukan curing segmen. Hari ke-9 kami sudah bisa mulai stressing post tension deck. Kemudian hari ke-10 kami melanjutkan setting traveler kembali. Optimalisasi kami yang lain adalah melakukan optimalisasi di pekerjaan closure di setspan, di mana awalnya closure di setspan ini harus diselesaikan termasuk dengan penurunan traveler sebelum bisa mulai ke segmen 14. Akan tetapi kami berdiskusi dan cukup meyakinkan antara tim engineering project dengan konsultan CES, apabila kami mengerjakan sesuai dengan sekuen yang original, maka diperlukan waktu 14 hari untuk dismantle traveler di sisi setspan. Dan ini akan sangat merugikan kami, sehingga kami meminta untuk dismantle traveler itu bisa dilakukan di segmen 15. Dan ini sangat menghemat waktu, karena waktu 14 hari ini setara dengan satu segmen untuk setiap pekerjaan kabel. Jadi ini salah satu upaya kami, dan itu memang hasil diskusi benar-benar teman-teman dari engineer di lapangan dengan CES, sehingga mendapat persetujuan untuk melakukan optimalisasi ini. Akan tetapi memang optimalisasi ini tidak hanya melepaskan traveler, akan tetapi akan berimbas terhadap chamber kontrol dari kabel stay sendiri, harus diperhitungkan lagi secara cermat. Karena chamber yang sudah diperhitungkan itu
mengasumsikan beban pada segmen 15 sudah tidak ada beban traveler di belakang. Ini saat ini harus diperhitungkan apabila ada beban traveler seberapa besar pengaruh terhadap chamber di depan ini, atau penyesuaian chamber pun itu harus dilakukan secara cermat juga, mengingat bentang Pulau Balang ini sangat panjang sehingga chamber ini menjadi sangat berpengaruh. Mungkin Pak Arman bisa menambah, Pak? Saya rasa bagus ya yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Dono adalah optimasi metode konstruksi, tapi selain itu juga kita melakukan optimasi teknis. Salah satunya adalah sequence construction. Kita bisa lihat dari Pak Dono sudah sampaikan apabila kita mengikuti rencana awal, maka kita harus mendismantle set traveler baru bisa maju ke M14. Sementara kami untuk membongkar set traveler membutuhkan waktu 14 hari, dan itu sangat tidak efisien. Kami melakukan analisa basic bahwa ini bisa dilepas, ini bisa stay, tapi kita tetap maju ke segmen 15. Memang di balik itu ada perhitungan sangat kompleks, totally berubah semuanya chambernya, tapi ini kami meyakinkan bahwa ide-ide teman-teman di Indonesia juga sebenarnya luar biasa, dan kita tidak kalah dengan engineer CS dari Taiwan. Lanjut Pak Dono. Baik, makasih Pak Arman untuk tambahannya. Dan optimasi yang kami lakukan berikutnya adalah optimasi waktu pelaksanaan untuk main closure-nya sendiri, di mana awal metode yang diusulkan dari CES untuk menyelesaikan closure digunakan satu traveler. Traveler di pilon 2 ini harus didismantle secara total atau tidak ada lagi di bawah deck, dan ini memakan waktu cukup lama untuk pelaksanaannya. Bisa dibayangkan untuk mundur satu traveler itu memerlukan waktu 3 hari. Ini berbeda dengan traveler maju. Kalau traveler maju itu cukup 1 hari. Kenapa mundur perlu 2-3 hari? Dikarenakan traveler itu tidak didesain untuk bisa mundur pada umumnya, dan traveler di Pulau Balang ini juga didesain untuk bergerak maju, sehingga modifikasi bisa memundurkan traveler ini merupakan modifikasi di lapangan yang pelaksanaannya tidak sebaik ataupun tidak sesuai desain awal yang memang direncanakan hanya untuk maju ke depan. Awalnya memang diusulkan traveler ini bisa didismantle di tengah span atau diturunkan di tengah bentang, akan tetapi ini sangat tidak mungkin apabila dilakukan di Pulau Balang, mengingat arus Pulau Balang yang cukup kencang, sehingga kestabilan tongkang di bawah traveler ini apabila didismantle di main span akan menjadi sangat bermasalah, sehingga hal penurunan traveler paling aman dan paling memungkinkan dengan cara memundurkan traveler ke arah bell cap, kemudian baru diturunkan di sekitaran bell cap. Dari optimalisasi metode ini, kami bisa menghemat waktu sekitar 75 hari. Jadi ini memang langkah yang sangat penting di proyek Pulau Balang, mengingat waktu pelaksanaan yang cukup ketat. Memang kami harapkan bisa selesai di akhir tahun 2020 untuk closure, dengan kondisi apabila dilaksanakan sesuai original construction engineering ini, kami memperkirakan kami baru bisa closure di bulan Februari pertengahan ataupun Januari akhir. Akan tetapi dengan
mengoptimalisasi, cukup memundurkan traveler itu hanya di segmen 9, kami bisa menghemat waktu sekitar 3 bulan dari perkiraan awal. Jadi ini memang salah satu langkah utama kami untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi memang banyak sekali yang harus disesuaikan karena bisa dibayangkan satu traveler ini beratnya sekitar 250 ton. Jadi pada awal desain, beban yang ada di main span ini hanya sekitar 250 ton, akan tetapi saat ini dengan 2 traveler, beban yang ada di main span ini menjadi 500 ton. Akan tetapi kami mengupayakan bagaimana mengoptimalkan di mana pengaruh yang paling kecil traveler ini bisa dimundurkan tanpa harus dismantle. Setelah dilakukan perhitungan ulang dan penyesuaian chamber control analisis, traveler itu cukup dimundurkan sampai dengan segmen 9 tanpa mempengaruhi tegangan yang terjadi pada saat dismantle traveler total dan chamber yang kami perkirakan pada saat closure nantinya. Ini poin penting pada saat closure di jembatan Pulau Balang, terutama di main span. Nah, ini untuk metode set closure sendiri, secara umum karena set closure di Pulau Balang agak berbeda dengan pada umumnya set closure, di mana kami tidak memungkinkan untuk menggunakan traveler sebagai foam box ataupun begesting di lokasi set closure. Di sini dilihat posisi ujung set closure itu lurus dengan pierhead sehingga tidak memungkinkan traveler ini untuk lebih maju lagi sebagai begesting tumpuan lokasi set closure. Jadi mau tidak mau kami harus menggunakan perancah. Di mana metode untuk set closure sendiri kami terpaksa harus memundurkan traveler satu segmen, kemudian memasang perancah begesting. Setelah itu baru dilakukan pekerjaan pembesian dan pengecoran. Beberapa hal yang kami catat dan perlu diperhatikan pada saat pengecoran closure, dikarenakan closure ini adalah dua kondisi yang berbeda, maksudnya di satu sisi kami menggunakan shoring, di mana elevasinya lebih terjaga, baik pagi, siang maupun malam, karena tidak menggantung, akan tetapi untuk satu sisi ini kami masih menggunakan sistem cantilever sehingga siang malam itu mengalami perubahan elevasi. Ini kami harus memastikan sepanjang proses pengerasan beton, perbedaan elevasi yang ada di set span yang sudah dicor maupun perbedaan elevasi karena perbedaan suhu di lokasi cantilever ini tidak banyak terjadi perubahan secara signifikan, kami memasang stitching beam di bagian top edge beam dan kami menambah shoring pada bagian bawah untuk menjaga apabila dek mengalami pemuaian atau siang hari pada saat kabel memanjang, dek ini tidak turun berlebihan yang akan mengakibatkan potensi keretakan di beton closure. Kemudian untuk penyambungan tulangan sendiri di closure, karena closure ini cukup pendek, kami menggunakan coupler. Harapannya coupler di dua sisi ini juga bisa membantu Halo Pak.
kami melakukan flushing di lokasi ducting karena ductingnya cukup rapat juga. Tujuan dari flushing ini sebelum dilakukan pengecoran memastikan bahwa tendon yang Kayaknya Pak Dono terputus ya. Saya coba lanjutkan. Silakan Pak, boleh. Oke. Mohon izin, PowerPoint-nya sudah bisa terlihat, Pak? Sudah Pak, sudah bisa terlihat. Ya. Baik. Tadi sudah disampaikan Pak Dono, yang paling menarik dari set closure adalah perbedaan kekakuan antara backstay yang sudah ditopang oleh pier dengan set span yang masih fleksibel sekali. Nah, ini memang agak tricky. Kami mengukur perbedaan elevasi, kapan backstay itu naik atau turun, bergantung suhu otomatis. Jika siang dia memuai turun ke bawah, jika jika malam dia dingin naik ke atas, maka kita siapkan heavy duty shoring tersebut, Pak. Jadi heavy duty ini kami siapkan dan baru kami kontak ke S-beam pada saat suhu terdingin. Dalam artian S-beam itu sudah keangkat, jadi dia tidak akan turun lagi berdasarkan suhu. Lalu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dono, ada flushing. Memang permasalahan di pre-stress itu mungkin ada 3 ya. Pertama adalah strenya putus, kemudian angkurnya yang jeblok akibat beton yang defect, atau ada block duct. Block duct itu artinya cairan semen masuk ke ducting sehingga dia menutup seluruh ducting. Kita tidak bisa stressing sepanjang tendon yang kita inginkan. Nah, perbaikan untuk block duct itu sangat mahal, Pak. Kita baik dari sisi cost maupun dari segi waktu itu sangat mahal, sehingga di Pulau Balang mungkin juga menjadi best practice ke depan. Sebelum ngecor, pastikan tidak ada kebocoran ductingnya. Itu kita lakukan dengan nge-flush air dengan tekanan tinggi untuk memastikan tidak ada yang bocor. Nah, ini mungkin saya use flow. Oke, pointer, pen. Ini stitching beam kita, Pak. Nah, stitching beam itu juga karena tadi sisi sini dia sudah kaku, sementara sisi bawah dia masih istilahnya naik turun ya. Nah, bagaimana supaya dia menjadi satu kesatuan ketika ngecor. Kita kebayang jika ketika ngecor ada ducting di sana, ini masih naik turun, ductingnya kemungkinan bisa robek atau bisa ada bocoran sehingga terjadi block duct walaupun sudah kita flushing sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan stitching beam untuk menghubungkan tadi yang kaku dan yang kurang kaku. Lalu ini ada pekerja mid closure kita, Pak. Kita lebih enak kalau bekerja di mid closure karena stitching beam kita memanfaatkan foam traveler sebagai stitching beam, Pak. Jadi ini dari P1 dia maju, diangkur di sini, lalu kita ikat ke P2 atau ke sisi berikutnya. Nah, stitching beam-nya itu adalah foam traveler sekaku ini. Ini memang sangat membantu sehingga sisi P1 atau P2 itu bisa bekerja secara bersamaan. Nah, memang yang menarik karena tadi ada perubahan metode konstruksi, sebenarnya P2 ini posisinya lebih tinggi dari P1 sebanyak 45 cm. Jadi dia di lapangan tidak semulus ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita memberikan namanya downward force. Ini kita jacking sebesar rasanya 100 ton, 1000 kilonewton. Ya, maaf Betul. Pak, putus tadi. Ya, selamat bergabung lagi Pak Dono. Nah, harapannya dengan ini ditekan, maka P2 akan turun, P1 akan naik. Nah, harapannya itu
kita sudah menghitung dengan 1000 kilonewton tersebut, P2 akan turun 20 cm, P1 akan naik sekitar 16-18 cm. Memang masih ada perbedaan. Tapi mungkin bisa Di ditambahkan lapangan, juga. siap, monggo Pak Dono. Jadi memang fungsi dari stress bar tadi yang dipakai untuk downward ataupun upward force tadi, selain menyesuaikan elevasi, juga memastikan pada dasarnya traveler ini didesain dengan ujung satelit atau temporary temporary cable sebagai salah satu tumpuan, sehingga traveler ini tidak akan mampu menahan beban apabila di bagian ujung tidak ada tumpuannya juga. Artinya di sini ada dua hal yang harus ditambahkan mungkin Pak Armen ya, kan, sebagai salah satunya sebagai pengganti stick cable yang selama ini terpasang di satelit juga Pak ya. Mohon maaf Pak, izin. Waktunya 5 menit lagi Pak. Dan ada 15 menit untuk tanya jawab. Ya, baik Pak. Baik. Kita coba, saya lanjutkan aja Pak Dono ya. Ya Pak, baik Pak. Salah satu, mungkin hal terpenting camber Pak. Jadi kalau kita bicara strength, stress maupun apapun, kita bisa melakukan strengthening. Tapi kalau camber, nyaris kita tidak bisa. Camber, pertama itu kita baca sistem lokal, tidak memakai sistem global. Jadi penurunan itu relatif terhadap segmen berikutnya secara. Lalu pengambilan data survei itu harus dengan suhu yang konstan. Suhu konsisten kita ambil per 8 malam dan mungkin per 4 sore. 8 pagi dan 4 sore. Lalu feedback dari perhitungan itu day by day harus dikalkulasi ulang dengan CHES. Ini adalah pengaruh suhu terhadap elevasi. Jika dia pagi hari ke siang hari, karena memuai dia turun, Pak, elevasi jembatan kita. Sementara dari pagi ke malam, dia naik lagi karena dingin. Nah, di sela-sela ini ada waktu konstan. Ada suhu yang konstan. Ini akan menjadi tricky, Pak, untuk ngecor mid closure. Pertama, kalau kita ngecor, misalnya ini, misalnya ini adalah P1, P2 kita. Kalau kita cor malam, mungkin dia akan naik seperti ini. Ketika malam hari betul, maka akan ada perbedaan closure kita. Ketika setting di siang hari justru memendek. Nah, kita nggak pengen kejadian memanjang memendeknya ini terjadi ketika beton kita sudah semi plastis atau plastis, atau ketika awal setting di mana kuat beton masih rendah. Kita ingin ini terjadi ketika beton sudah cukup mature untuk memikul either tekan maupun tarik akibat perbedaan suhu tersebut. Maka di Pulau Balang kita cor di siang hari, rencananya setting di malam hari, sehingga di waktu inilah beton memperoleh kekuatannya. Lalu jika memang ternyata ada percepatan setting di sini, kita memakai sistem coupler, Pak. Jadi misalnya kalau di beton bertulang ada sambungan lewatan seperti ini, kalau di Pulau Balang kita ikat pakai coupler. Jadi istilahnya kalau di sini masih ada pun tarik walaupun sedikit, tarik itu tidak dipikul oleh beton, tapi dipikul oleh tulangan yang memang sudah aktif berdasarkan coupler tersebut. Ini juga beberapa hal yang mungkin miscalculated di desain. Ketika kita ngecor, maka ada tarik di segmen atas, segmen sebelumnya, di serat atas segmen berikutnya, sehingga kita harus memberikan tekanan tambahan menggunakan namanya external post tensioning. Ini berdasarkan CHES, dibutuhkan 2.200 ton, menggunakan 32 batang stress bar 40 meter, 40 mili. Nah, ini nggak ada di Indonesia. Waktu itu masa pandemi, kami pikir kalau impor tidak ada kepastian kapan itu barang datang, dan dia harus diperkuat dari segmen 15 ke 19. Apa yang kami lakukan di lapangan, kami mencoba mengoptimasi kontribusi dari tulangan terhadap serat tarik. Memang di ICA 318 chapter 18 itu untuk excessive tensile stress
bisa dimungkinkan kontribusi tulangan. Nah, ini yang kami coba lakukan analisa ulang di lapangan sehingga hanya dibutuhkan 1.200 ton menggunakan 20 batang stressbar 32. Ini umum ada di Indonesia. Dan yang perlu perhatian khusus bahwa tarik ini tidak akan terjadi ketika jembatan sudah operasional. Ini hanya terjadi ketika during construction. Jadi kebayang kita bisa menghemat secara waktu maupun secara cost, perkuatan awal menjadi hanya perkuatan yang sangat sederhana. Temporary structures, kita punya stress tower, stressing platform, walking platform storage. Ini memang menarik. Kita menyediakan platform yang memang benar-benar layak, terutama nomor 3 ini, sehingga pekerja tidak lagi turun ke bawah, tapi dia bisa beristirahat, makan, atau sebagai storage di platform nomor 3. Tadi kita sudah bicara mengenai analisa produktivitas. Sekarang kita bicara sedikit biaya. Ternyata dari segmen itu, 35%-nya adalah beton. Kalau kita bicara stackable-nya juga mungkin 35-36%, jadi so-so. Besi hanya menyumbang 9% dari cost. Tapi jika besi ini tidak kita lakukan optimasi, maka kita tidak bisa memulai pekerjaan beton. Untuk itu kita mencoba mengoptimasi betonnya, besinya, maupun stackable-nya. Grafik kiri bawah adalah running curve kita. Pembesian dimulai dari 50 Mohon maaf Pak, soalnya terputus-putus. Running curve-nya agak lebih smooth. Agak lebih smooth, menjadi sekitar 22 kilo per orang per hari. Nah, ini memang luar biasa learning curve dari stackable kita, Pak. Learning curve dari stackable kita bisa lihat awalnya 20, awalnya 20 itu menjadi sekitar 100 kilo per orang per hari. Nah, ini memang luar biasa learning curve dari stackable. Lalu the next question, ya kita lebih cepat gitu. We've become faster. Tapi bagaimana dengan biaya? Ini kita analisa juga. Kita bagi komponen biaya ada 3, Pak. Pertama biaya pokok, itu adalah gaji dan segala macam, yang warna biru ini. Lalu ada biaya pokok volume, itu adalah yang abu-abu ini. Otomatis jika di segmen awal, strainnya lebih dikit, angkurnya lebih dikit, menjadi lebih murah dibandingkan dengan segmen-segmen akhir, di mana angkurnya lebih banyak, stackable-nya juga lebih banyak. Tapi menarik, biaya operasional di segmen-segmen awal itu sekitar 1,2 miliar per segmen, dan optimasi yang kita bisa lakukan itu menjadi sekitar 0,4 miliar per segmen. Jadi percepatan kita ternyata memberikan benefit secara waktu, juga secara cost, biaya operasional menjadi reduce. Oke, tadi udah bicara efektivitas, biaya, waktu. Terus pertanyaan berikutnya, how fast is 9 days per segment? Seberapa cepat sih 9 hari per segmen? Kami bisa bilang bahwa itu lebih cepat bahkan dari balance cantilever di perkotaan. Ini kami coba membandingkan, tapi agar apple to apple, kita membandingkan dengan stackable. Kita punya Siak, Soekarno, Nukleung di Kamboja, Kendari, dan Balang. Di Siak ternyata produktivitasnya 11 meter persegi per des. Soekarno juga sekitar 11. Di Kamboja agak lebih besar, 17. Kendari tahun lalu kita selesaikan 16. Balang itu 23, 23,4. Berarti Balang is over than twice faster compared to Siak atau bahkan Soekarno. Saya bisa bilang gini karena Pak Dono yang kerja di Soekarno, saya juga yang kerja di Kendari, jadi rasanya tidak akan ada yang tersinggung. Oke, tadi sudah biaya, waktu, sekarang bagaimana mutu. Nah, kita menjamin mutunya itu melalui uji layak fungsi, Pak. Ada statik, ada dinamik. Ini juga sudah kita lakukan uji beban. Timnya salah satunya adalah Pak Derajat, yang melakukan uji beban adalah Pak Budi Santoso. Ada beberapa skema, tapi kami akan menyajikan skema yang paling menarik menurut kami. Skema statik pertama adalah pembebanan di bentang tengah, Pak. Bentang tengah ini dibebankan dengan 71% beban lalu lintas. Bagaimana cara mengujinya? Kami pasang sensor-sensor untuk mengukur elevasi di panjang-panjang jembatan yang kami anggap kritikal.
Nah, ini adalah hasilnya yang garis bawah. Garis biru ini menunjukkan theoretical value untuk ledutan. Garis merah ini adalah normative value jika kita punya simple beam L/800 dari live load. Sementara garis yang orange ini menunjukkan bacaan aktual akibat uji beban. Di sini kita bisa lihat untuk skema pembebanan di tengah, semua ledutan itu lebih kecil daripada normative value maupun daripada calculated value. Nah, pertanyaan berikutnya, ledutan kamu lebih kecil, tapi bagaimana perilaku elastiknya? Nah, ini kita bandingkan juga dengan membaca bagaimana sih geometrik jembatan after unloading. Ini sekilas bisa kita lihat, even after unloading, elevasi jembatan atau ledutannya kembali ke 0. Jadi kita bisa bicarakan dengan beban 71% live load, jembatan kita masih elastis dan hasilnya di bawah kalkulasi. Lalu skema berikutnya adalah skema terburuk, bagaimana macet di satu sisi space span, itu juga kita lakukan pengukuran sama seperti tadi, di mana hasilnya ledutan masih di bawah theoretical calculated, dan juga dia masih elastis, di mana penurunan kembali lagi ke 0. Lalu kita melakukan uji layak fungsi secara dinamik. Ada 2 jenis pengujian. Yang pertama vertical impulse, yang kedua adalah modal analisis. Vertical impulse ini kita memberikan impact secara vertikal, truk biasa melewati sebuah rintangan sehingga memberikan kejutan vertikal terhadap dek jembatan. Di sini kita bisa lihat time domain dari hasil bacaan sensor accelerometer. Yang bawah ini adalah frekuensi domain dilakukan dengan FFT, Fast Fourier Transforms. Kami secara otodidak juga di lapangan mencoba membandingkan dengan PSD, Power Spectra Density. Itu adalah metode lain selain FFT untuk mendecompose dari time domain ke frekuensi domain, dan hasil yang tidak begitu jauh berbeda. Vertical impulse kita bisa dapat namanya laju decay dari getaran. Itu bisa dikenal dengan redaman kritis. Mathematical value-nya cuma anti-log dari puncak-puncak tertinggi tiap gelombang. Di sini redaman kritisnya kita bisa dapat 3,1% dan so on, berkisar 3% lah secara rata. Kita bandingkan vertical mode-nya, first vertical mode secara model 0,3 Hz, secara pengukuran 0,3 sekian Hz. Jadi slightly more rigid daripada model. Kelemahan vertical impulse kita tidak bisa melihat mengetahui mode-mode yang lain, maka kita lakukan modal analisis. Apa itu? Ada truk dilewati dari satu arah ke arah yang lain, lalu ada beberapa seri sensor accelerometer yang membaca getaran-getaran. Nah, ini semuanya disinkronkan sehingga kita bisa tahu mode getar vertikal, transversal, torsional, dan mode gempa, mode getar kombinasi lainnya. Ini bisa kita lihat vertikal 0,1 dibandingkan 0,3 so-so, transversal 0,36 dibandingkan 0,66 lebih besar, torsional 0,6 dibandingkan dengan 0,6 jadi so-so. Mungkin demikian kami sampaikan. Kami senang sekali jika ada pertanyaan yang bisa kita didiskusikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Moderator atau Pak Iwan. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, memang kalau kita lihat dalam waktu begitu singkat ya tidak mungkin kita bisa mendapatkan semua, tapi satu hal yang bisa saya sampaikan adalah apa yang dikerjakan oleh para teknisi kita harus kita acungi jempol karena sudah bisa melaksanakan so far ya tentang paling panjang untuk kabel steel beton. Banyak yang kita pelajari, maka barangkali kalau ada pertanyaan dari peserta kami persilahkan. Gimana caranya? Ada Pak dari Q&A-nya Pak. Bentar. Dari mananya? Jadi Pak Arif Wibowo sama tadi siapa ya? Di question and answer Pak. Oke. Dari Pak Arif Wibowo ya. Ya.
untuk geometri control terkait deflection dan sweep, bagaimana metode untuk menganalisa dan mengevaluasinya dengan cukup presisi yang saling dipertemukan dengan closure joint dapat bertemu dengan baik. Apakah dengan pengaturan penyetelan tekanan kabel? Itu bukan salah. Silakan kali yang akan menjawab. Baik, baik Pak. Jadi memang tadi sudah dijelaskan sama Pak Dono, ada stage-stage-nya, baik traveler maju, habis itu setting bekistingnya ya istilahnya, lalu pemasangan rebar, baru ngecor, baru transfer dari stay cable yang awalnya menopang traveler menjadi menopang ke deck. Nah, untuk tiap-tiap itu memang kami melakukan kontrol geometrik, Pak. Kontrol geometrik mulai dari pemasangan rebar. Nah, pemasangan rebar itu kami punya target geometriknya, dan kami harus menyesuaikan bahwa benar-benar traveler terpasang pada posisi tersebut. Yang agak menarik adalah mungkin setelah ngecor ya, karena bebannya sangat besar. Nah, setelah ngecor sangat besar, bebannya sangat besar itu kami ukur lagi. Nah, di sini ada namanya third stressing. Disitulah perbaikan camber dengan cara memberikan stressing ulang. Kami berharap sih tidak ada stressing berlebih. Artinya kabel stay-nya sudah di stressing, terus kita rilis dengan stressing yang lebih rendah. Itu enggak, kami takut itu Pak, karena gigitnya nanti stray-nya luka. Kami lebih senang memberikan tambahan kabel, tambahan stress pada stay cable. Nah, ini memang trik di lapangan, Pak. Pada tahap tadi, rebar, moving traveler, ngecor, kami cenderung memberikan target yang rendah, Pak. Target yang rendah, sehingga perbaikannya itu adalah memberikan stres tambahan, bukan mengurangi stres. Mungkin demikian, ada tambahan dari Pak Iwan maupun Pak Dono. Itu ada tambahan sedikit mungkin penjelasan dari Pak Dono atau Pak Almen soal perbandingan antara box girder dengan cable. Jadi dari sisi modeling memang lebih rumit cable stay, tetapi secara gradual itu cable stay bisa lebih di-adjust. Nah, beda halnya dengan box. Yang mana box itu lebih, kalau bahasanya itu kan internal ya. Kalau stay cable ini boleh dikatakan eksternal. Nah, ini yang barangkali pertanyaan-pertanyaan untuk kepraktisan itu salah satu keuntungan cable stay ya di sini ini. Kalau untuk box terus terang masalahnya jauh lebih berat seringkali. Kira-kira itu. Kemudian di sini juga ini saya terus terang appreciate ke teman-teman di Pulau Balang, Pak Derajat. Saya tugasi untuk ngitung produktivitas. Nah, ini sudah dilakukan tadi. Sehingga bagaimanapun juga kita harus bisa mengukur efisiensi maupun produksi yang dilakukan oleh teman-teman kita. Sehingga nanti pada saat untuk berikutnya itu kita bisa punya benchmarking. Terima kasih Pak Ahmed. Bermanfaat Pak itu Pak. Oke, barangkali bisa kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Masih dari Pak Ari Wibowo lagi. Terkait deflection dan sweep yang perlu diantisipasi pada closure joint, apakah geometri kontrol pada cable stay lebih mudah dilakukan daripada geometri kontrol pada girder balance cantilever? Terima kasih. Silakan. Tadi saya kira sudah Pak itu satu jawaban juga itu. Ya, barangkali ada yang lebih mendetail lagi dari apa itu lebih Bapak atau sudah cukup itu? Oke, kalau selanjutnya konsensus bersama setelah terjadi jatuhnya box girder LRT kayu putih,
transfer tegangan boleh dilakukan setelah closure join mencapai 100% FC prime dan sudah berumur 3 hari dengan catatan benda uji beton silinder yang diuji harus dalam kondisi curing yang sama dengan beton closure join di lapangan. Apakah closure join pada cable state juga diperlakukan demikian? Silakan, barangkali yang bisa menjawab siapa? Ini barangkali Pak Armen ingat itu ya. Di dalam closure itu yang lebih potensi crack itu karena tarik, kan? Jadi di tengah. Tetapi pada waktu itu kan kita melakukan curing yang terus menerus ya, dan tidak terjadi crack gitu kan? Iya Pak. Ya. Betul Pak. Memang kalau nanti Pak Dono tolong ditambahkan ya. Memang di closure itu yang sangat bermain suhu Pak. Kita buat skema apakah nanti closure-nya itu tertekan atau tertarik kan gitu. Nah di Pulau Balang ini kami memang memilih skema ada kemungkinan tertarik sedikit Pak. Nah tertarik itu kami compensate dengan rebar yang memakai coupler Pak, bukan memakai sambungan lewatan. Lalu bicara closure join mencapai 100% FC, saya mungkin nanti bisa diperjelas apakah closure join atau stressing 100% FC. Nah, memang kalau stressing ini di Pulau Balang sendiri kita melakukan perkuatan di blister stressingnya Pak, di angkur stressingnya, sehingga gaya stressing itu bisa terdistribusi lebih merata, lebih dalam ke dalam beton, sehingga kekuatan beton mungkin tidak harus setinggi dengan blister normal. Ya. Tapi intinya ini tidak dilakukan pada saat beton belum mencapai 100% Pak Armen. Jadi kita tidak mau gitu. Ya Pak, ini bisa saya tambahkan Pak. Di Pulau Balang ini kan proses pelaksanaan closure itu memakan waktu sekitaran hampir 14 hari, Pak. Artinya beton yang ada di segmen sebelumnya itu sudah pasti umurnya 100%, Pak. Jadi stressing itu memang dilakukan pengecoran closure. Pada saat dilakukan stressing di pengecoran closure, beton di segmen sebelumnya itu sudah di atas FC45 karena itu memang umurnya sudah di atas 14 hari. Jadi 14 hari ditambah proses curing katakanlah 3 hari di closure itu sudah 17 hari ini, dan tadi bisa dilihat lagi nanti pada paparan grafik mutu beton kita di umur setelah 14 hari itu sudah mencapai di atas 45 MPa. Tapi mungkin Pak Dono tambahkan, Pak Dono, pada saat segmen-segmen sebelumnya itu kan kita tidak boleh memberikan stressing 100% pada umur 3 hari. Betul kan? Kak, PT itu kan memang penarikannya 70% dari ya, BTS 70%, ya. Ya. Sepakat Pak. Jadi kalau bicara tadi pertanyaan spesifik untuk closure join, memang kalau untuk closure join di Pulau Balang menunggu 100 hari. 100%. Karena 100%, sorry. 100% karena jika terjadi sesuatu sama closure join, resikonya terlalu besar. Mending kita nunggu 2-3 hari delay. Tapi untuk segmen-segmen sebelumnya, kita juga melakukan tadi Pak, analisa yang tadi saya sampaikan oleh Pak Dono, kuat tekan berdasarkan waktu itu dalam kondisi uncuring. Jadi memang kita bisa tahu persis bahwa kuat beton kita, ini saya lihat lagi, di umur 3 hari itu sudah mencapai 80%. Sementara persyaratan dari peraturan kan 70% ya Pak Dono ya? Ya, sesuai spesifikasi kita seperti itu. Oke, baik. Kami lanjutkan lagi. Ini yang menjawab Pak Derajat juga boleh. Enggak lah Pak, Bapak aja yang lebih ngerti masalah lapangan Pak. Sebagai contoh ini yang ditanyakan oleh ini nih, Pak Afdal Lazwardiansyah ini. Itu kan ada unloading itu tadi Pak. Unloading ini karena statik derajat banyak gitu, jadi waktunya juga relatif lama kembalinya.
Oke, Pak. Jadi kalau memang kalau kita lihat ini pertanyaan akan terus banyak karena banyak hal kecil-kecil. Saya juga tadinya mau ikut pertanyaan juga. Misalnya masalah dari mana meyakinkan pada hari-hari itu nggak ada gangguan cuaca? Bisa dibayangkan kalau cuacanya lagi kacau kan nggak akan berani itu melakukan itu. Nah, ya oke. Tapi ini kebetulan sekali waktunya sudah habis. Kita nyolong sedikit waktunya Pak Wir. Jadi mohon maaf sekali. Nanti barangkali Bapak-Bapak, Pak Armen, Pak Iwan, dan Pak Dono bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi secara tertulis. Nanti kita bantu lewat haki agar disampaikan pada yang bersangkutan, Pak. Dan disebarkan. Baik, Pak. Baik, aplaus pada semuanya, Pak Iwan, Pak Armen, dan Pak Dono. Terima kasih atas presentasinya dan terima kasih. Terima kasih Pak Derajat. Terima kasih Pak Andreas. Pak Andreas. Sorry Pak Wir, waktunya keambil sedikit tadi. Nggak apa-apa, nanti di belakang ditambah aja. Siap. Izin Pak, izin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Dengan demikian presentasi dari teman-teman Pulau Balang sudah selesai. Saya rasa masih banyak pertanyaan, saya aja yang ikut terlibat juga masih banyak mau nanya kalau ada waktu sih, tapi masalahnya waktunya itu. Jadi sekarang mari kita ada